Yang pertama saya akan berbicara tentang pikiran positif. Nah, kita kan sudah senang dengar hari-hari ini semua anjurkan berpikir positif, berpikir positif. Artinya berpikir positif ini, sekalipun kita tidak dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang tidak baik, kita harus berpikir positif, tidak berpikir negatif. Jadi apapun kondisi kita, keadaan tidak baik, kita harus berpikir positif. Bilang kiri kanan, berpikir positif. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud berpikir positif ini bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan kekuatan manusia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pertama, bahwa kalau kita berpikir hanya berdasarkan kekuatan kita, maka pikiran positif itu kitalah yang harus menggenapinya, kitalah yang harus melakukannya. Nah, persoalannya manusia itu terbatas, belum tentu dia bisa melakukan karena keterbatasan dia. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, justru firman Allah berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dalam Zakaria 4:6 berkata, bukan karena kuat gagah kami, keperkasaan kami, namun oleh karena Roh Allah. Amin. Jadi Anda boleh berpikir positif, tapi bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan dunia ini, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita berpikir positif berdasarkan firman Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 119 ayatnya yang ke-49 dan yang ke-50. Saudara perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di sana. Jadi sekali lagi, kalau kita berpikir positif bukan berdasarkan kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Kita berpikir positif akibat firman Allah yang disampaikan kepada kita, akibat firman Allah yang kita dengar. Amin Bapak Ibu sekalian. Itulah dasar kita berpikir positif. Baru seterusnya, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Ingat, setiap firman disampaikan, maka di sana terjadi pengharapan dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan saudara perhatikan ayat 50 sangat luar biasa. Orang yang lagi ada persona masalah, baca ini Bapak Ibu sekalian. Kita baca 3 dan 1. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Amin. Amin. Janji Tuhan menghidupkan kita tak kalah kita mendengarkan firman-Nya. Itulah pikiran kita, didasarkan oleh firman Allah, bukan karena kekuatan kita. Dan di dalam kitab Mazmur 37 ayat 4, satu firman Tuhan yang paling saya suka, dan kemarin Tuhan berbicara kepada saya lihat firman ini, apa yang dia katakan? 3, 2, 1. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kiri kanan, pandang kiri kanan, bilang bergembira, bergembira. Amin. Bergembira pagi aja ini. Maka Dia akan memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Saudara ingat, banyak hamba Tuhan katakan, kalau kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, itu benar. Tetapi keinginan kita juga Tuhan bisa jawab Bapak Ibu sekalian. Makanya bergembiralah oleh karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang engkau inginkan dalam hatimu. Bilang kiri kanan, apa yang kau inginkan dalam hatimu, Tuhan berikan hari ini. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dalam hati kita. Untuk itu kita harus bergembira. Kita bergembira tak kala kita mungkin dalam keadaan tidak baik. Kita bergembira karena kita percaya firman Allah yang hidup itu. Apa yang Dia sampaikan Dia yang genapi. Apa yang Dia sampaikan Dia yang lakukan. Makanya Alkitab berkata, disampaikannya firman disembuhkan mereka. Dan kalau firman itu sudah disampaikan, Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya firman Allah berkata, Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Luar biasa. Dan firman Tuhan yang saya suka lagi di dalam Yoel 3 ayatnya yang ke-10. Apa yang dia katakan? Biarlah yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Amin Bapak Ibu sekalian. Luar biasa firman Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 apa yang dia katakan? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita percaya Tuhan mampu dan sanggup buat kita. Dalam keadaan apapun. Mengucap syukur dalam segala. Karena itulah yang diinginkan oleh Bapa di surga. Makan cucur dan kue berlapis. Kalau kita selalu bersyukur, berkat Tuhan berlapis-lapis. Amin. Bilang kiri kanan bersyukur dong. Keadaan tidak baik kita bersyukur. Percayalah, kalau kita bersyukur dalam keadaan tidak baik, maka berkat Tuhan berlapis-lapis. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itulah pikiran positif yang didasarkan oleh firman Tuhan. Bukankah kuat gagah kita?